Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Ini adalah kali yang kesekian. Udah berapa kali ini Pak? Lupa saya. Saya diminta untuk membawakan firman di tempat ini. Untuk kali ini saya akan membawakan tema jika Allah menjadi manusia untuk dapat menebus manusia, mengapa dia juga tidak menjadi iblis agar dia dapat menebus iblis juga? Sebenarnya pertanyaan ini saya lihat di YouTube, ditanyakan oleh pihak sebelah. Ya sebenarnya kelihatannya hanya ingin mengejek saja sebenarnya. Tapi saya ingin menanggapi ini supaya jika saudara yang percaya kepada Yesus mendapat pertanyaan itu juga dapat menjawabnya. Kalau Allah menjadi manusia agar dapat menebus manusia, kenapa dia tidak juga menjadi iblis supaya dapat menebus iblis? Saudara-saudara, di dalam menjawab pertanyaan ini harus kita pertanyakan pertama, apakah kodrat manusia dan kodratnya iblis itu sama? Dan siapa iblis itu sebenarnya? Apakah iblis memang butuh penebusan seperti manusia memang butuh penebusan? Nah, untuk melihat ini saya ingin bacakan satu ayat saja dulu. Lukas 10 ayatnya yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Aku melihat, kata melihat itu dalam bahasa aslinya berbunyi etheoron, dari kata theoro. Theoro itu melihat, etheoron itu adalah kata kerja yang dalam bahasa Yunani-nya berbentuk aorist. Aorist itu adalah kata kerja masa lalu yang terjadi sekali dan tidak pernah terulang lagi. Berarti kalau gitu, berdasarkan kata bahasa aslinya, kalau saya terjemahkan ini ya, aku dulu sekali pernah melihat, itu maksudnya gitu, dulu sekali pernah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dulu kapan? Dan sekali kapan? Dulu sebelum dia jadi manusia. Sebab kejatuhan iblis ini terjadi sebelum diciptakannya manusia. Berarti kalau gini, ini berbicara tentang masa yang berabad-abad sebelum manusia Yesus Kristus lahir. Tetapi biarpun dia belum lahir, secara eksistensi sebagai firman Allah, dia sudah ada. Dan dia menyaksikan kejatuhan daripada iblis itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17
ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus menyatakan bahwa dia ada di hadirat Bapa dalam kemuliaan. Nah, kalau dunia belum ada, manusia sudah ada belum? Jelas belum. Kalau manusia belum ada, Maria sudah ada belum? Belum. Mungkinkah manusia Yesus telah dilahirkan kalau Maria belum ada? Jelas tidak. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia ada, dia menyatakan diri keberadaannya sebelum berwujud manusia. Ketika masih berwujud roh sebagai firman-Nya Allah. Karena dikatakan di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi dia telah ada sebelum ada malaikat. Dia telah ada sebelum ada langit, bumi, binatang, semua alam ini. Dia telah ada terlebih dulu dari itu semua, sebab itu semua diciptakan oleh Allah melalui dia. Sebab dia adalah firman-Nya Allah yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anak. Anaknya maksudnya firman-Nya. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anak ini, oleh firman ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau dia mengatakan aku telah ada sebelum dunia dijadikan, aku telah ada sebelum ada segala sesuatu, kita jadi ngerti mengapa dia mengatakan begitu. Sebab dia itu firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Sifatnya Allah itu mendahului segala sesuatu, tanpa awal, tanpa akhir. Nah, melalui dia pula dunianya malaikat diciptakan. Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah. Gambar Allah, karena dia adalah firman-Nya Allah. Seperti firman Allah, kata-kata saya ini menggambarkan siapa saya. Demikianlah firman-Nya Allah menggambarkan siapa Allah itu. Oleh karena itu dia disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus yang sulung, lebih utama dari yang sulung artinya yang lebih tinggi, lebih diutamakan. Maksudnya bukan yang pertama diciptakan. Itu tafsirannya orang saksi Yehova. Dia disebut yang sulung artinya yang diutamakan dari segala-galanya. Terus lebih utama dari segala yang. Itu maksudnya yang sulung itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa? Karena di dalam dialah. Karena di dalam dialah. Terus kan? Telah diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan apa? Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Itu makanya dia lebih utama dari semuanya. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Berarti alam tak kelihatan itu ada, makhluk gaib itu ada. Makhluk gaib itu ada. Dan makhluk gaib itu disebutkan apa jenisnya? Lanjutkan. Baik singgasana. Singgasana ini bukan singgasana kursi, bukan. Ini jenis
jenjang di dalam alam gaib itu. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagaimana kita tahu bahwa yang disebut singgasana apa tadi? Kerajaan, pemerintahan itu berbicara tentang alam malaikat. Bagaimana kita tahu? Kita bandingkan dengan Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Berarti pemerintah-pemerintah yang dimaksud ya bukan darah dan daging kalau gitu. Ya kan? Bukan masuk alam jasmani, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ternyata itu jenis-jenis roh. Itulah jenjang dalam alam malaikat. Yang disebut pemerintah, penguasa itu jenjang dalam alam malaikat. Kenapa namanya begitu? Karena mereka diciptakan dari energi ilahi yang punya kuasa. Oleh karena itu para malaikat bisa berbuat mukjizat, bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu namanya disebutkan penguasa, singgasana, karena dia memiliki kuasa itu. Nah, di bawah, di atas dari penguasa, singgasana, dan semuanya ini ada pimpinannya. Itulah yang tradisi Kristen menyebutnya sebagai Lucifer. Ini adalah malaikat tertinggi, salah satu dari malaikat agung yang diciptakan dalam keadaan sempurna awalnya. Yang di dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 11 digambarkan sebagai Raja Tirus. Coba baca. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Berarti malaikat ini yang digambarkan sebagai Raja Tirus ini diciptakan dalam keadaan yang hampir sempurna. Gambar dari kesempurnaan engkau, dan sangat berhikmat, sangat pandai, serta sangat indah dibandingkan makhluk-makhluk roh yang lain. Terus engkau di Taman Eden. Jadi tadinya dia ditempatkan Taman Eden, bukan Taman Eden tempatnya Adam itu di dunia, tapi Taman Eden yang di surga. Yang ketika penghuni pertamanya ini jatuh, Taman Eden itu diturunkan ke bumi untuk menjadi tempatnya Adam. Dan setelah Adam jatuh, Taman Eden ini ditarik kembali. Sehingga kalau kita cari sekarang Taman Eden itu ya nggak ada. Ya, engkau di Taman Eden, terus Taman Allah. Yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Karena indahnya dan tidak bisa dilukiskan, sehingga dilukiskan dengan gambaran seperti permata-permata indah ini. Apa itu? Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Yaitu karena indahnya. Sulit untuk menggambarkan gimana? Alam yang tidak pernah dilihat manusia, gimana cara menggambarkan? Kalau orang hidupnya di tengah hutan, tidak pernah lihat yang indah-indah,
diberitahu tentang Amerika ya sulit. Betul kan? Amerika itu gimana? Saya ingat waktu saya kuliah dulu, dijelaskan ada suatu suku di Afrika yang tinggal di satu hutan yang kering kerontang, bukan hutan padang belantara gitu. Nah, waktu itu ada misionaris dari Amerika mau menerjemahkan kitab Yesaya. Yang di dalam kitab Yesaya itu ada perkataan, biarpun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Padahal orang tahu orang itu tidak pernah lihat salju. Dan kata-kata salju pun dalam bahasa orang itu tidak ada. Maka tim penerjemah itu jadi bingung, diterjemahkan apa ini ya supaya orang-orang ini mengerti. Dipikir akhirnya terjadi perdebatan. Kalau kita katakan yang padanya, ya mereka tidak ngerti apa itu salju. Yang ada di sini cuma pasir, batu, dan panas. Salju itu apa? Akhirnya diputuskan, yang penting maknanya dimengerti. Lalu terjemahan apa, saudara? Biarpun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. Itu terjemahannya. Yang penting putihnya. Nah, kalau putih kan ngerti, kalau ada daging kelapa kan mereka ngerti. Sama dengan ini. Mau dijelaskan surga itu gimana, indahnya gimana, ya nggak bisa diterjemahkan. Orang kita tidak pernah ke sana. Maka digambarkan padanannya yang manusia dapat mengerti, digambarkan seperti permata-permata ini. Begitu indahnya penguasa para malaikat ini berada pada awalnya. Teruskan. Tempat tatahannya diperbuat dari emas. Ya, berarti tadinya dia dikelilingi dengan kemuliaan, karena emas itu lambang kemuliaan yang berkilau-kilauan. Terus? Dan disediakan pada hari penciptaan. Pada hari penciptaanmu. Terus? Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Kerub itu adalah malaikat yang bersayap dua, yang biasanya ada di kiri kanannya raja. Berarti kalau begitu, kalau dia ditempatkan di antara kerub yang berjaga, dia adalah semacam raja juga, semacam penguasa di antara para malaikat. Terus? Di Gunung Kudus Allah engkau berada. Di Gunung Kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ya, jadi penuh kilauan makhluk ini. Teruskan. Engkau tak bercela di dalam tingkah laku. Jadi dia diciptakan bukan sebagai makhluk berdosa. Dia diciptakan dalam keadaan tak bercela. Kapan? Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Curang gimana? Curang karena ingin memberontak menjadi seperti Allah. Dia tidak puas diciptakan dalam keindahan itu. Dia merasa aku sudah indah seperti Allah. Aku sudah cukup hanya jadi begini. Aku ingin menjadi sama dengan Allah itu. Terus dengan dagangmu yang besar. Ya, dagang itu spekulasi. Makhluk dengan modal sedikit sebagai ciptaan kok ingin menjadi Allah. Itu loh dagangnya itu. Dengan dagangmu yang besar karena ingin menjadi Allah, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Sehingga di surga akhirnya terjadi pertarungan yang pertama di alam malaikat itu antara Lucifer ini dengan malaikat-malaikat yang ikut memberontak dengan dia, dan malaikat yang diperintahkan oleh Allah, Mikael, untuk mengusir malaikat yang memberontak itu dari surga. Dan itu digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke
12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam. Itulah iblis, tadinya makhluk yang indah. Makanya Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit seperti kilat. Kilat itu apa? Energi dan cahaya. Bentuknya gimana? Berkelok-kelok seperti ular. Sifat energinya tidak berubah, sifat cahayanya tidak berubah. Hanya wataknya yang berubah. Wataknya bersifat ular, wataknya bersifat naga. Dia berubah dalam wataknya jadi jahat. Teruskan. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu malaikat-malaikat yang lain. Sepertiga dari jumlah malaikat yang awal yang diciptakan Allah ikut terseret pemberontakannya, ikut menjadi bawahannya. Itulah yang menjadi roh-roh jahat itu. Maka dikatakan dalam Yudas 1 ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan. Malaikat yang mana? Ya ini, yang sepertiga yang terseret ekornya si ular ini. Terus tetapi yang meninggalkan tempat kediamannya dengan belenggu abadi. Di dalam belenggu kekelaman akhirnya jadi makhluk-makhluk kelam, makhluk-makhluk jahat. Ayat 7. Sama seperti Sodom. Wahyu pasal 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikat, yaitu Mikael dengan malaikat-malaikat yang tidak memberontak, berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang memberontak. Sehingga di dalam alam roh itu terjadi perpisahan antara mereka yang tetap setia kepada Allah, untung jumlahnya lebih banyak, 2/3, dan mereka yang memberontak terhadap Allah. Dan itulah yang menjadi roh-roh jahat sampai sekarang. Dan kejatuhannya ini digambarkan di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12, di mana di situ dia digambarkan sebagai Raja Babel. Tolong bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur itulah, putra fajar itulah yang di dalam bahasa Ibraninya Helel. Lalu pada waktu kitab suci Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kata Helel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Luciferus. Jadi ketika bahasa Latin diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James, kata Luciferus itu US-nya dipotong jadi Lucifer. Makanya kalau Anda cari dalam Alkitab bahasa Indonesia nggak ada udah bahasa Latin, nggak akan Anda ketemui kata Lucifer dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James, saudara ketemu ayat itu, Lucifer. Teruskan. Wah, apa katanya? Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Nah, berarti tadinya di langit dia,
jatuh dari sana seperti yang dikatakan Yesus. Terus, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya, tadinya di langit berarti kalau gitu. Berarti ini makhluk surga, nah tadinya jatuh ke bumi. Terus, hai yang mengalahkan bangsa. Ya, akhirnya setelah dia turun ke bumi, dia menguasai semua bangsa, semua orang tunduk pada keinginan iblis ini. Dia telah mengalahkan bangsa-bangsa. Terus, engkau yang tadinya berkata dalam, nah ini kesalahannya di sini. Engkau tadinya berkata dalam hatimu apa? Aku hendak naik ke langit. Coba, sudah di langit kok hendak naik ke langit lagi, gimana ini? Artinya apa? Dia ingin lebih tinggi daripada keadaannya sekarang. Terus, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang. jadi ingin dia punya tahta mengatasi malaikat-malaikat yang lain yang digambarkan sebagai bintang-bintang Allah itu. Dia ingin menjadi penguasa di atas para malaikat yang lain. Terus, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Seperti ketika Allah duduk di dalam bukit pertemuan bersama para malaikat yang lain di dalam kitab Ayub 2 itu. Dia ingin menjadi seperti itu, memimpin pertemuan para malaikat dengan dia sebagai penguasanya. Terus, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Ingat, dalam perjanjian lama setiap kali ada penampakan Allah, penampakan ilahi, kalau enggak kelihatan awan, kelihatan api, kelihatan sinar, kelihatan kilat. Jadi awan ini tidak berbicara tentang awan di langit itu. Awan tanda penampakan ilahi. Jadi kalau dia naik mengatasi awan, ketinggian awan-awan, berarti ingin dia menyatakan diri sebagai pernyataan diri Allah itu sendiri. Bahkan apa katanya? Hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dosanya. Ingin menjadi sama dengan Allah. Berhasilkah dia? Tidak. Terus kan? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Nah, akhirnya gagal dia menjadi penguasa, mengatur sampai seperti menjadi mulia seperti Allah. Dia diturunkan ke tempat yang paling bawah dalam liang kubur. Dia menjadi penguasa alam kematian. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena kita ini terdiri dari darah dan daging, maka ia firman Allah itu juga menjadi sama dengan mereka. Ini menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi betul-betul dia jadi manusia. Maka Yesus itu betul-betul manusia sempurna, bukan setengah Allah, setengah sempurna, bukan setengah manusia. Enggak, dia betul-betul Allah sempurna, tapi juga manusia sempurna. Terus menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi bagian manusia dimiliki oleh Yesus. Apa yang ada dalam kodratnya manusia dimiliki Yesus sepenuhnya setelah dia jadi manusia. Terus supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas. Bukannya dia menjadi mulia seperti Allah, dia turun ke bumi menjadi penguasa kematian. Makanya jangan heran ya, di dalam setiap budaya selalu kuburan itu diasosiasikan dengan hantu. Betul? Di hampir semua budaya. Kenapa? Hantu itu dikaitkan dengan orang mati, dan iblis itu penguasa alam kematian.
Nah, kalau begitu saudara, berarti iblis itu jatuhnya terjerembab yang luar biasa. Karena dia diciptakan dalam keadaan sesempurna-sempurnanya ciptaan yang hampir seperti Allah. Dia ditempatkan di tempat tinggi, ingin yang lebih tinggi lagi. Sehingga ketika jatuhnya berderai, pecah, berantakan, yang tidak bisa dikumpulkan lagi. Gambarkan saja, saya punya 2 gelas. Yang satu saya taruh di meja ini, yang satu saya taruh di atas bubungan gedung ini. Kedua-duanya jatuh, menimpa batu. Apa yang terjadi dengan gelas di atas bubungan itu? Pecah, berantakan. Bisa dipulihkan? Enggak. Apa yang terjadi dengan gelas di meja itu? Ya paling jatuh di situ aja. Kalau ada rusak, paling retak sedikit. Nah, iblis itu kalau gelas itu bukan retak sedikit. Iblis itu kalau gelas pecahnya berderai, berantakan, yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Oleh karena itu dia tidak bisa ditebus. Ngerti? Karena apa? Dia berdosa bukan karena dibohongin, lain dengan Adam. Dia jatuh dalam dosa karena dibohongin. Tadinya tidak punya niat jahat, dibohongin, dibisikin, biarpun dia mengikut, tapi itu karena dia diseret dengan dibohongin, maka dia masih mendapat kesempatan untuk dipulihkan. Iblis, karena dia melakukan dosa, jatuh dalam keadaan berderai, tidak karuan, jadi makhluk jahat. Dia tidak ada harapan untuk penebusan dan tidak ada harapan untuk keselamatan. Maka iblis itu tidak bisa bertobat. Jelas ya? Nah, sekarang manusia sudah jelas. Sekarang iblisnya apa ya? Sekarang manusia. Pada waktu Allah merencanakan menciptakan manusia, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. 26 sajalah. 26 sajalah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Teruskan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Stop. Menurut tata bahasa, kalau kata ganti orang pertama jamak kita, kalau menjadi kata ganti orang pertama tunggal, dari kita jadi apa? Mereka. Betul? Tapi di sini bukan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dari kita kok jadinya. Ini bukan kitanya bahasa Manado loh ya, ini kitanya bahasa Indonesia. Bukan lain, kalau bahasa Manado kita memang artinya saya gitu kan. Ini kalau bahasa Indonesia kita artinya ya kita, kami sekalian gitu kan. Nah, kalau kami sekalian menjadi orang kata ganti pertama bentuk tunggal, ya seharusnya Allah menciptakan manusia menurut gambar mereka. Dari kita harus jadi mereka. Menurut gambar Allah diciptakan mereka dia. Seharusnya begitu. Tapi enggak. Dari kita menjadinya. Menunjukkan apa? Ternyata yang jamak itu tunggal.
Oleh karena itu para bapak gereja sejak dulu mengatakan ini mengenai Tritunggal. Allah Tritunggal yang berbicara menciptakan manusia. Allah Tritunggal itu satu, tetapi di dalam dirinya ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi manusia diciptakan dengan Allah Tritunggal itu sebagai pola keberadaannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Meskipun dalam bahasa Ibraninya selem, gambar, dan demuth, rupa, itu artinya hampir sama. Tetapi dalam terjemahan Septuaginta, ikona itu gambar, dan omiosis kemiripan. Sehingga oleh para bapak gereja di zaman purba dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar. Tujuannya untuk menuju menjadi rupa. Jadi ini ada gerak maju. Kalau saya punya foto, saya taruh di sini. Dan ini wajah saya. Mana yang gambar, mana yang rupa di antara dua ini? Di antara foto dan gambar dan wajah saya ini. Yang gambar yang mana? Foto. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, ada refleksi sifat-sifat Allah di dalam manusia. Ada orang keliru menafsirkan itu, kalau gitu Allah seperti manusia. Lah kalau Allah seperti manusia berarti manusia menciptakan Allah menurut gambarnya gitu. Yang diciptakan menurut gambar itu manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu roh. Berarti gambarnya Allah itu ada di dalam rohnya manusia. Yang ada di dalam rohnya manusia itu adalah sifat-sifat moral yang juga dimiliki Allah. Kalau Allah itu kasih, manusia dapat mengasihi kalau dia mau. Kucing enggak. Kalau kucing anaknya diganggu, mencakar kita bukan karena dia kasih, karena dia adalah usaha untuk mempertahankan hidup, bukan karena kasih. Kalau Allah itu maha adil, manusia bisa berbuat adil kalau dia mau. Kalau Allah itu kekal, maka berarti manusia itu diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk hidup abadi. Pokoknya segala sifat yang ada pada Allah itu secara relatif ada pada manusia, bukan mutlak, relatif. Namun untuk dari gambar menuju rupa ini, berarti manusia harus naik kelas. Sama dengan anak sekolah, kalau supaya dari kelas 1 naik kelas 2 harus ada apa? Ujian. Manusia begitu pula. Dari gambar menuju rupa, naik kelas jenjangnya, maka perlu ada ujian supaya mencapai kekekalan keabadian itu. Dan ujian itu dinyatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Seandainya mereka tidak pernah makan, gimana? Ya tidak mati. Betul nggak? Sebab ancaman mati hanya kalau pada hari engkau memakan.
Lah kalau manusia taat untuk tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Dan itulah tujuannya dia diciptakan. Dan ketika dia tidak pernah mati, dia menjadi abadi. Dia ikut ambil bagian dalam kodratnya Allah itu. Dia menjadi derajat rupa Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat. Ini boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini. Tujuan manusia diciptakan. Tetapi karena dia ciptakan bukan dalam keadaan sempurna seperti Lucifer. Dia diciptakan bukan supaya makin naik lagi. Dia sudah di situ, sudah sempurna. Maka ketika jatuh seperti gelas yang jatuh dari bubungan atap hotel ini, tidak bisa dibenahi lagi. Beda dengan manusia. Akhirnya gagal dalam ujian ini bukan karena gagalnya sendiri, karena ditipu. Oleh siapa? Oleh iblis ini. Iblis iri pada manusia. Dia tidak ingin manusia akan menempati tempat yang tadinya diinginkan oleh dia. Manusia dibohongin. Enggak, kalau engkau mati, berarti Allah bohong sama kamu. Tetapi Allah tahu bahwa kalau engkau makan, matamu akan tercelik. Dan kamu akan menjadi seperti Allah itu iri sama kamu. Allah itu hatinya pencemburu. Ini kurang ajar makhluk satu ini. Memfitnah Allah demi membohongi manusia. Akhirnya karena manusia pada itu secara kemanusiaan itu masih bersifat kanak-kanak. Bukan artinya dia anak-anak, enggak. Sifatnya itu masih belum sifat sempurna yang seharusnya dimiliki kalau dia sudah mencapai titik derajat menurut rupa Allah. Dia ngikuti kehendak iblis ini. Akibatnya meskipun tidak langsung gedebuk mati, tapi benih kematian sudah ada dalam dirinya. Sampai engkau kembali kepada tanah dari mana engkau diambil. Can sudah ada itu. Dan akhirnya manusia lebih menuruti kehendak dosa dan iblis. Disitulah akhirnya akibat manusia taat mendengar bujukan iblis ini. Manusia sekarang berada di bawah kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa. Nah, ini kita tergadai pada dosa sekarang. Kalau barang tergadai, supaya keluar dari rumah gadai diapakan? Ditebus. Makanya karena manusia ini dalam keadaan terdadai kepada dosa, maka perlu ditebus. Iblis tidak tergadai. Iblis secara sengaja melakukan itu. Ngapain ditebus? Ya, tergadai di bawah, terjual di bawah dosa, di bawah kuasa iblis. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, berarti kalau gitu kita berbuat dosa, dia terjual di bawah dosa itu karena ini.
Karena iblis ini. Itu sebabnya membuat kita tidak bisa bersatu dengan Allah lagi, sebab kita sudah berada di bawah kuasa iblis ini. Dan akhirnya kita di bawah kuasa apa? Kematian, upah dosa adalah maut. 3 hal ini yang akhirnya mencengkeram kodratnya manusia. Iblis, dosa, dan maut. Dan 3 hal ini yang membuat manusia tidak dapat menyatu kembali dengan Allah. Agar supaya manusia dapat menyatu kembali dengan Allah, itulah keselamatan itu. Maka 3 hal ini harus disingkirkan. Yang dapat menyingkirkan dosa dari manusia adalah Dia yang dalam dirinya sendiri tidak memiliki dosa. Kalau sesama manusia yang berdosa, tidak mungkin dapat melepaskan orang dari dosa. Kita terbelenggu oleh rantai, gimana bisa melepaskan orang yang terrantai? Hanya orang yang tidak terrantai oleh dosa, yang tidak ada dosa dalam dirinya sendiri, itu saja yang dapat melepaskan manusia dari dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ketiga kalau gitu. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia adalah suci, Dia tidak mengenal dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Berarti kalau begitu hanya Dia yang dapat melepaskan dan mengalahkan dosa, sebab di dalam dirinya tidak ada dosa itu. Selama manusia itu masih punya dosa, tidak akan bisa melepaskan dosa orang lain. Padahal yang mengikat manusia tadi apa tadi? Dosa dan iblis. Siapa yang dapat mengalahkan iblis? Dia yang kekuasaannya lebih tinggi dari iblis. Siapa yang kekuasaannya lebih tinggi dari iblis? Yang menciptakan iblis, yang tadinya wujudnya malaikat suci. Siapa itu? Ya firman Allah yang sama ini. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah ini yang menciptakan makhluk-makhluk tidak kelihatan dengan pimpinannya Lucifer itu ya Kristus juga. Makanya kalau ada yang dapat mengalahkan makhluk-makhluk ini dengan rajanya sekalian, adalah Dia yang menciptakan mereka, yang mempunyai kuasa jauh lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu yang dapat mengalahkan iblis ya Kristus. Caranya gimana? Dengan cara apa Kristus mengalahkan dosa? Dengan jalan mati di salib. Mengapa? Karena dosa itu pada intinya adalah ketidaktaatan. Jangan kau makan, ternyata dimakan. Jadi ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu dapat dikalahkan dengan apa? Dengan sebaliknya apa itu? Ketaatan. Nah di atas salib apa yang dilakukan Yesus? Filipi 2 ayat yang ke-8. Tolong bacakan.
dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, itulah sebabnya firman Allah harus jadi manusia, karena yang akan dilepaskan adalah manusia. Terus Ia telah merendahkan diri. dia telah merendahkan diri. Kenapa? Karena yang dilawan adalah makhluk yang sangat sombong, yang ingin menjadi seperti Allah, maka harus dilawan dengan kerendahan diri yang luar biasa. Dia merendahkan diri, terus Dan taat sampai dan taat. Taatnya bukan taat biasa, taat sampai mati, terus bahkan sampai mati di kayu salib. jadi kematiannya di kayu salib itu adalah wujud ketaatan mutlak pada kehendak Bapa, sehingga ketidaktaatan yang bercokol pada kemanusiaan kita ini dihancurkan oleh ketaatannya di atas salib. Dan di atas salib berarti dia mengalahkan dosa itu. Jelas? Melalui penyalibannya Yesus mengalahkan dosa. Lalu melalui kematiannya, penguburannya, dia mengalahkan iblis itu. Kita baca dari Ibrani 2 ayat 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Karena anak-anak itu anak-anak dari darah dan daging, maka firman Allah itu juga menjadi sama dengan mereka. juga menjadi sama dengan mereka. Dia betul-betul menjadi manusia seperti kita. Terus Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. mendapat bagian dalam keadaan kita. Dia punya tubuh manusia, jiwa manusia, roh manusia, perasaan manusia, pikiran manusia, penderitaan manusia, ketakutan manusia. Dia betul-betul total menjadi manusia. Tujuannya apa? Terus Dan dalam keadaan mereka mendapat bagian dalam keadaan mereka, mendapat bagian dalam keadaan manusia. Terus supaya oleh kematiannya, sebab kalau tidak jadi manusia bisa mati tidak. Firman Allah itu roh-roh mana bisa mati. Maka firman Allah ini menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, dia dapat mati. Dengan dapat mati, dia dapat masuk ke alam kematian. Terus kan? Dan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah itu, kalau kematian itu dikuasai oleh iblis, maka Kristus harus masuk ke alam kematian itu, merebut manusia, mengalahkan iblis itu di tempat dia berada. Caranya gimana? Caranya dia mati tapi bangkit. Ketika dia mau keluar dari kuburan, iblis itu tidak dapat menarik dia. Jangan keluar, di sini saja, dalam kuburan saja. Ternyata dia tidak mampu untuk menahan Yesus tetap dalam alam kematian. Berarti iblis kalah dengan Yesus. Penguasa kematian ini kalah dengan Yesus. Maka dia telah mengalahkan iblis ini oleh kematiannya. Terakhir, manusia terjual di bawah dosa, manusia terjual di bawah kematian dan di bawah iblis, dan manusia terjual di bawah kematian. Kematian harus dikalahkan. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau mau tidak berkuasa lagi atas dia, berarti mau diapakan? Dikalahkan. Amin.
Berarti melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa, melalui penguburannya dia mengalahkan iblis, melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Yang tiga-tiganya ini yang membuat manusia tergadai. Maka dengan tiga-tiganya ini pintu gerbang gadai gemboknya dihancurkan, barang gadainya dikeluarkan. Jadi kalau gitu penebusan hanya berlaku untuk manusia. Sebab apa? Sebab manusia ini tidak diciptakan untuk mati. Dan rencana Allah kepada manusia tetap, yaitu supaya manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Maka dikalahkanlah ketiga hal penyebab kebinasaan manusia itu, yaitu dosa, iblis, kematian. Nah, oleh karena itu Kristus tidak mungkin juga jadi iblis. Kenapa? Iblis tidak diciptakan untuk itu. Sebab iblis bukan tertipu. Iblis memberontak oleh kehendak bebasnya sendiri. Iblis sudah sampai pada titik kemuliaan dan jatuh dari situ oleh kehendaknya sendiri. Mau dipulihkan kemana lagi? Manusia kan belum selesai untuk mencapai derajat seperti rupa Allah, belum selesai kan tadi. Karena dia belum selesai, Allah menolong, ini aku tolong kamu, lanjutkan perjalananmu. Setelah aku tolong, aku lepaskan hal-hal yang membuat kamu terjatuh itu. Jadi kalau begitu, apakah Kristus tidak bisa jadi iblis untuk menebus iblis? Nah, iblisnya tidak perlu ditebus kok. Ngapain Kristus jadi iblis? Iblis tidak bisa mati kan? Bagaimana Kristus menebus apa? Menebus apa dari iblis itu? Makanya pertanyaan, apa Kristus tidak bisa menjadi iblis untuk menebus iblis? Iblis tidak perlu ditebus, sebab dia telah disediakan untuk neraka. Matius 25 ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat." Jadi yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya apa? Api yang kekal. Ngapain ada penebusan? Jadi bukan artinya Yesus tidak bisa jadi iblis. Karena menjelmanya jadi manusia itu ada tujuannya. Jadi iblis tujuannya apa? Ada tujuan untuk jadi iblis. Orang iblis sudah ditetapkan untuk masuk neraka kok ya. Itu pekerjaan yang sia-sia dan Allah tidak mau bekerja yang sia-sia. Maka pertanyaan orang yang mengatakan, apa Kristus juga tidak bisa jadi iblis untuk menebus iblis? Kamu tidak tahu kitab suci kalau bertanya begitu. Itu hanya mengejek. Mengejek dikarenakan kamu tidak mengerti cara pikiran kitab suci. Mengejek kamu tidak mengerti teologi Kristen.
Sehingga engkau pikir bahwa iblis dan manusia itu mempunyai kodrat yang sama. Iblis tidak pernah diciptakan untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi, karena iblis tidak pernah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi sebelum sampai finish, kakinya itu dijegal sama iblis itu sendiri. Maka Allah menolong, Allah berbelas kasihan. Kamu jatuh itu bukan karena kamu sengaja. Kakimu dijegal di tengah jalan oleh dia yang iri terhadap kamu, yaitu iblis itu sendiri. Oleh karena itu, kalau manusia itu disediakan jalan penebusan, ya karena tujuan diciptakannya dari awal adalah untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi mulia seperti Allah. Iblis itu sudah sampai titik kemuliaan hampir menyerupai Allah. Dari sana ingin yang lebih tinggi, malah ingin menyerupai Allah, bukan taat pada Allah. Ya dibantinglah dia, kurang ajar kamu ini. Makhluk yang kurang ajar ngapain ditebus? Bukan bersyukur, bukan berterima kasih, malah ingin memberontak menyamai penciptanya. Ya makanya akhirnya disediakan api yang kekal itu. Jadi iblis tidak berhak untuk menerima penebusan. Dan karena dia jatuhnya dari ketinggian yang luar biasa, jatuhnya terjerembab secara luar biasa, maka dia menjadi makhluk yang porak-poranda. Isinya hanya jahat di dalam dirinya, maka iblis tidak bisa bertobat. Manusia masih bisa. Karena tidak bisa bertobat, maka tidak ada peluang untuk ditebus. Bukan karena Yesus tidak bisa jadi iblis. Bisa saja kalau dia mau, tapi gunanya apa gitu loh. Yang suci lalu menjadi kotor seperti iblis, ya tidak mungkin lah. Kotornya total, rusaknya total, ya. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau ada orang tanya, apa Yesus juga bisa jadi iblis untuk menebus iblis? Iblis itu tidak punya hak untuk ditebus, karena dari awal dia telah memberontak dan ingin menyamai penciptanya. Oleh karena itu setelah ia jatuh, ya sudah, kamu seperti gelas yang porak-poranda, tidak bisa dipulihkan kembali. Kalau manusia jatuh karena jatuhnya gak terlalu tinggi, belum selesai udah jatuh, ya sudah, paling ada retak gitu aja, bisa dibenahi. Makanya Allah membenahi itu dengan mengirimkan firman-Nya menjadi manusia, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa melalui kematiannya di atas salib, melalui ketaatannya, mengalahkan kematian melalui kematian, mengalahkan iblis melalui kematiannya, penguburannya, dan mengalahkan kematian oleh kebangkitannya. Dengan demikian, jalan penebusan telah tersedia bagi kita. Patut bagi kita menerima karunia yang luar biasa ini. Bukan malah mengolok-olok seperti itu, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada artinya. Itu kan tidak ada artinya pertanyaan gitu itu. Apa Allah bisa jadi iblis? Pertanyaan untuk apa? Untuk apa? Seandainya bisa pun untuk apa? Ya kan? Kalau jadi manusia kan ada tujuannya. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan kematian, untuk mengalahkan iblis. Kan ada tujuannya.
Lah kalau dia jadi iblis, tujuannya apa? Orang iblis itu sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam api yang kekal. Maka jangan kita gunakan pikiran kita yang kita anggap lebih pandai dari Allah untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak ada gunanya itu, untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak membangun iman seperti itu. Jadi saudara sudah tahu bagaimana menjawab ya, apa Allah bisa juga jadi iblis? Kalau bisa tidak ada gunanya, maka dia tidak akan melakukan itu. Allah hanya melakukan sesuatu yang berguna bagi manusia. Kalau tidak ada gunanya ngapain? Iblis sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Jelas ya? Jadi kalau ada pertanyaan nanti, saudara sudah tahu memberi jawabannya. Bahwa dia jadi manusia, tujuannya adalah untuk memulihkan manusia, untuk melanjutkan perjalanannya menuju titik di mana ketika dia diciptakan untuk mencapai derajat menurut rupa Allah. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Kita akan bertemu lagi nanti. Kita akan berbicara hal-hal yang mungkin dipertanyakan orang di luar sana dan akan saya jawab di sini supaya saudara dapat mempertanggungjawabkan iman saudara kepada orang-orang yang mempertanyakan. Tuhan memberkati. Shalom.